إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi iman, takwa, dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sehat akalnya, sehat hatinya, sehat raganya, kayak gitu ya. Sebagaimana dengan apa yang akan kita bahas hari ini, materi hari ini di Jumat yang pertama di bulan Safar 1448 Hijriah. Teman-teman, kita sudah sampai di bulan Safar ya. Cepat sekali 1 bulan berlalu dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Safar 1448 Hijriah ya gitu ya. Semoga semuanya, urusan teman-teman semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan agamanya, urusan dunianya maupun nanti sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, sebagaimana tadi saya sebutkan di Jumat yang pertama kayak gitu ya, di bulan Safar, kali ini kita di bulan Safar ya itu ya 1448 Hijriah kayak gitu. Materi kita adalah sehat dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dan hari ini kita lanjutkan terkait dengan pembahasan faktor apa yang dikonsumsi oleh panca indera kita kayak gitu ya. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan faktor apa yang dikonsumsi oleh indera penglihatan, kemudian indera pendengaran, dan hari ini adalah faktor yang dikonsumsi oleh indera penciuman kayak gitu, atau hidung kayak gitu ya. Nah, sebelum masuk ke situ teman-teman, kita ingat-ingat dulu bahwasanya sehatnya seorang muslim ya kayak itu ya, setelah kita gali dari Al-Quran dan Hadis, bagaimana di bahasan awal sekali dari materi sehat dengan Al-Quran, bahwasanya sehatnya seorang muslim itu adalah ketika akalnya sehat, hatinya sehat, dan raganya sehat kayak gitu. Dan sehatnya akal itu adalah ketika yang pertama, ketika akalnya mampu berfungsi secara normal ya, sebagai mampu berpikir secara normal kayak itu, bisa digunakan untuk berpikir secara normal kayak gitu ya. Terus kemudian akalnya itu bisa menemukan kayak gitu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Al-Khaliq dia, Tuhan dia, Rob dia yang diibadainya kayak gitu ya. Terus kemudian akalnya membenarkan Islam lah sebagai agama yang hak kayak gitu ya. Terus kemudian sehatnya hati ya, ketika hati ini sebagai organ hati kayak gitu ya, jantung kayak gitu ya, bisa berfungsi secara normal kayak itu, secara organ kayak gitu ya. Terus kemudian fungsi-fungsi yang lain yang Allah tempatkan di hati ya, misalkan sebagai tempat berpikir, kemudian sebagai memori kayak gitu ya, kemudian tempat perasaan dan sebagainya, yang sebagaimana sudah kita bahas terkait dengan keajaiban kolbun kayak gitu, itu semuanya berfungsi. Dan kemudian sehatnya hati berikutnya apa? Bersih dari penyakit hati kayak gitu. Terus kemudian indikator sehatnya raga apa? Ketika raga ini seluruh organnya berfungsi secara normal kayak gitu ya, kemudian tidak ada keluhan, tidak ada rasa sakit-sakit di raganya kayak itu, dan seluruh organnya bisa berfungsi secara normal. Nah, itulah kondisi dikatakan seorang muslim itu sehat kayak gitu ya. Maka kemudian dengan definisi itu, kita setiap hari harus selalu menjaga sehatnya akal kita, sehatnya hati kita kayak gitu ya, dan juga sehatnya raga kita kayak gitu ya.
Oh ya, tadi ada yang kelewat, sehatnya hati. Yang berikutnya tadi indikatornya ada yang kelewat, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai al-khaliqnya kayak gitu ya. Tadi kalau akal itu bisa menemukan Allah sebagai al-khaliqnya, maka kemudian hati ini mengimani kayak gitu ya. Kemudian membenarkan Islam sebagai agama yang hak kayak gitu ya. Itulah indikator sehatnya seorang muslim kayak gitu ya. Dan semoga kita sampai wafat nanti oleh Allah sehatkan hati kita, sehatkan akal kita, dan sehatkan raga kita. Amin ya robbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, di bahasan faktor yang dikonsumsi oleh indera penciuman kita hari ini adalah ada berapa ya? Ada 4 poin insya Allah yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hidung sebagai indera penciuman di dunia dan di akhirat kayak gitu. Kemudian yang kedua, hidung mengkonsumsi apa saja. Kemudian yang ketiga, respon seseorang atas apa yang dikonsumsi oleh hidung kayak gitu. Terus kemudian yang keempat, pengaruh faktor yang dikonsumsi oleh hidung atau indera penciuman terhadap kesehatan akal, hati, dan raga. Semoga 4 subbahasannya kita ini cukup untuk 30 menit ke depan, kalau lebih-lebih tidak banyak. Kita mulai ya teman-teman dari bahasan yang pertama, hidung sebagai indera penciuman di dunia dan di akhirat. Teman-teman rahimakumullah, hidung sebagai indera penciuman itu di dunia ya teman-teman ya, di dunia. Hidung sebagai indera penciuman di dunia ini salah satu aja. Maksudnya hidung sebagai indera penciuman ini sebagai salah satu indera aja. Maksudnya fungsinya itu bukan hanya sebagai indera penciuman hidung ini kayak itu. Insya Allah nanti kita bahas di keajaiban penciptaan ya, minggu yang ketiga. Insya Allah kita akan bahas keajaiban hidung kayak gitu ya. Nah, indera penciuman ini hanya salah satu fungsi dari hidung kayak gitu ya, sebagai indera penciuman kayak gitu. Nah, hidung di dunia itu sebagai indera penciuman kayak gitu. Mana itu ayat yang kemudian menunjukkan hal itu kayak gitu ya. Yaitu dalam Quran surah Yusuf ayat 94. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasalatil 'airu qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Shadaqallahul 'azim. Teman-teman rahimakumullah, ayat ini terkait dengan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya kayak gitu, dan juga dengan bapak beliau yaitu Nabi Yakub alaihissalam kayak gitu ya. Jadi walamma, dan ketika ini kisahnya itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini kan pergi ke Mesir waktu Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat kayak gitu ya di Mesir kayak itu, sebagai bendaharawan di Mesir sana kayak gitu ya. Dan mereka saudara-saudara Nabi Yusuf ini kayak gitu ya datang ke Mesir kayak gitu ya waktu itu pada musim paceklik gitu ya ibaratnya itu. Mereka datang ke Mesir kayak gitu, terus kemudian tapi ini Yusuf ini ngerti kalau mereka itu adalah saudara-saudaranya kayak gitu loh, tapi yang saudara-saudara itu nggak ngerti kayak gitu ya. Nah akhirnya ini kisah saya nggak akan cerita banyak ya terkait dengan ini ya, langsung aja ke ayatnya kayak gitu ya. Maka ketika sampai ya kafilah al-iru itu kafilah kayak gitu, ketika kafilah itu sampai kayak gitu ya, maksudnya saudara-saudara Nabi Yusuf dari Mesir kayak gitu ya, itu kola, maka Nabi Yakub ini berkata kayak gitu ya, bapak mereka ya Nabi Yakub alaihissalam, yaitu berkata kepada mereka, abuhum, ayah mereka kayak gitu, ini sungguh la ajitu, benar-benar aku itu mencium riha, baunya Yusuf itu, mencium baunya Yusuf. Riha itu angin, riha itu rih itu angin, maksudnya bau kayak gitu loh. Kalau di sini diartikan sebagai bau kayak gitu ya. Mencium baunya Yusuf. Laula andai tidak antufanidun, kalian itu mendustakan. Maksudnya kalau kalian tidak mendustakan pasti membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub, bahwasanya mereka itu membawa bajunya Nabi Yakub ya. Jadi kisahnya kan ini saudara-saudara Nabi Yusuf ini dibawakan bajunya Nabi Yusuf alaihissalam untuk kemudian oleh Nabi Yusuf diminta untuk diusapkan ke wajah Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Yakub alaihissalam itu sangat sedih sekali ketika Nabi Yusuf itu disampaikan oleh saudara-saudara yang lain itu dimakan serigala, terbunuh, padahal dia dibuang ke sumur kemudian ditemukan oleh kafilah
kafilah kayak gitu ya, kemudian dibawa kayak gitu sampai kemudian ke Mesir, sampai dewasa, sampai kemudian menjadi seorang pejabat di sana kayak gitu ya. Nah, karena berpisah sangat lama sekali dengan Nabi Yusuf, kehilangan Nabi Yusuf kayak itu ya, sangat sedihnya itu Nabi Yakub itu kan mengalami kebutaan kayak gitu ya. Istilahnya modern sekarang itu penyakit katarak, itu nggak bisa melihat kayak gitu ya. Nah, ketika membawa baju Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub itu mencium keringatnya Nabi Yusuf alaihissalam kayak gitu deh. Maka kemudian Nabi Yakub itu mengatakan, aku mencium baunya Yusuf kayak itu, yaitu dari baju yang dibawakan oleh saudara-saudaranya tadi itu yang dari Mesir tadi itu. Nah, artinya teman-teman, saya ingin menyampaikan ayat ini memberikan faedah bagi kita bahwasanya hidung itu adalah sebagai indera penciuman kayak itu, mencium bau kayak gitu. Itu ayat yang menunjukkan kemudian bahwasanya hidung sebagai indera penciuman kayak itu di dunia. Terus kemudian yang menunjukkan bahwasanya hidung adalah indera penciuman di akhirat mana? Kita ambil hadis yang beberapa lalu kita bahas ya ini. Sekarang saya sampaikan lagi hadisnya dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani, ada dua kelompok min ahlina, dari ahli neraka, lam aro, yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya itu. Siapa itu? Yaitu suatu kaum yang ma'ahum, bersama mereka syiatun itu cambuk Nabi, seperti ekor bakoroh sapi kayak gitu. Ya tribuna, yang cambuk itu dipakai oleh golongan kelompok tadi itu untuk memukul nas manusia kayak itu. Itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua yaitu wanisaun, dan nisa, para wanita kayak itu kasiyatun, mereka itu seolah-olah berpakaian adiyatun, tapi nampak auratnya kayak gitu. Maksudnya berpakaian tapi telanjang, sebagaimana sudah kita bahas kayak itu ya. Kemudian ciri berikutnya, wanita-wanita tadi itu selain berpakaian tapi telanjang, mumilat, mereka itu genit, mailatun, yang miring, maksudnya berlenggak-lenggok kayak gitu ya. Jalannya lenggak-lenggok gitu. Kemudian berikutnya ru'usahunna, kepala mereka itu keasnai mati, seperti punuk al-bukhti, unta, ma'ilat, yang miring kayak gitu ya. Jadi di kepalanya ada mungkin seperti sanggul kayak gitu ya, atau ya rambut-rambut palsu yang kemudian bikin seperti punuk unta kayak gitulah. Dua kelompok tadi itu la yadkhulunal jannah, tidaklah masuk surga itu, wala yajidna, dan juga tidak mendapatkan rihaha, baunya surga itu. Nah, wa inna, dan sungguhnya rihaha, baunya surga itu, la yujadu, bisa didapati min masiroti, dari jarak kada wa kada, sekian dan sekian. Nah, artinya teman-teman, ini kondisi di akhirat. Rasulullah ini menceritakan kondisi dua kelompok tadi itu di akhirat. Mereka itu tidak masuk surga dan juga tidak la yajidna rihaha, mencium baunya surga. Artinya hadis ini memberikan faedah bahwasanya nanti hidung itu di akhirat juga tetap sebagai indera penciuman kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, ayat Al-Quran sama hadis yang menerangkan bahwasanya hidung sebagai indera penciuman di dunia maupun di akhirat kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya hidung mengkonsumsi apa saja kayak gitu ya. Teman-teman rahimakumullah, apa yang dikonsumsi oleh hidung kita kayak gitu ya, itu dibedakan dua. Yang pertama, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Ini sekarang saya lagi duduk di sini nih, di ruangan ini kayak gitu. Hidung saya mengkonsumsi sesuatu ini yang tidak nampak. Apa itu? Udara. Udara itu kan nggak nampak kan teman-teman ya, itu dikonsumsi oleh hidung. Masya Allah ya teman-teman, udara itu adalah kumpulan dari gas yang terdapat di permukaan bumi, yang dia itu tidak tampak, tidak terasa, juga tidak bau itu ya. Ini dalam kondisi udara normal ya teman-teman, tidak mengalami polusi kayak gitu ya. Udara seperti itu. Allah itu yang menciptakan teman-teman. Allah itu bisa menciptakan udara yang tidak nampak, tidak terasa, tidak bau, tapi kita bisa menghirupnya. Kita nggak bisa memegangnya, kita nggak bisa, tapi kita menghirupnya gitu loh. Allah Subhanahu wa taala. Saya waktu nurul ini dia, ya Allah, kalau kemudian ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan hidup di muka bumi ini deh. Allah itu bisa loh menciptakan sesuatu yang tidak nampak, tidak terasa, tidak bau, tapi kita menikmatinya, udara. Kita menghirupnya kayak itu loh, setiap hari dan gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kuantitasnya, volumenya itu Allah jumlahnya nggak terhitung teman-teman. Kita tiap hari yang ngirup oksigen kayak gitu ya.
gratis dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu loh ya. Jadi itu adalah satu yang yang dikonsumsi oleh manusia, nggak nampak, udara kayak gitu ya. Kemudian berikutnya bau ya. Kalau bau ini beda. Nah, kalau bau itu kan sebenarnya zat kimia yang sudah tercampur ke udara ya. Akhirnya ya udara terpolusi gitu. Awalnya udara kan tanpa polusi itu kan tanpa bau, tanpa rasa, tidak tampak gitu. Tapi ketika ada bau yang muncul, misalnya mohon maaf ya teman-teman, misalnya teman-teman buang air, kayak itu ya, atau kentut kayak gitu ya, itu mencemari udara. Akhirnya udara jadi bau, itu artinya malah jadi udaranya jadi bau kayak itu. Yang awalnya udara yang bersih tadi itu nggak bau, akhirnya ketika ada kentut itu malah ada baunya kayak gitu ya. Itu juga dikonsumsi oleh hidung kayak gitu ya. Itu. Terus kemudian berikutnya adalah ini yang nampak kayak gitu ya. Hidung juga mengkonsumsi sesuatu yang nampak kayak gitu. Apa itu? Misalkan asap. Asap ini kan nampak teman-teman. Misalkan teman-teman lagi bakar apa kayak gitu ya, nampak kayak gitu. Teman-teman bisa menghirup asap itu kayak gitu ya. Terus kemudian debu. Nah, debu ini juga terlihat kayak itu. Misalnya teman-teman ini jalan di halaman kayak gitu ya, yang di situ tidak ada ubinnya, tidak ada aspalnya kayak gitu ya, tapi tanah itu di musim kemarau kayak gini, teman-teman jalan aja debu itu bisa terbang kayak gitu ya, bisa terlihat kayak gitu ya. Debu ini termasuk aerosol kayak itu teman-teman. Partikel-partikel kecil yang ada di permukaan di udara kayak gitu ya, itu namanya aerosol. Salah satunya adalah debu, abu-abu, misalkan abu vulkanik, misalkan gunung meletus kayak gitu ya, itu juga bisa nampak kayak gitu ya, abu vulkaniknya kayak gitu ya, itu juga bisa loh terhidup oleh hidung kayak gitu ya. Itu adalah apa yang dikonsumsi oleh hidung yang nampak kayak gitu ya. Jadi ada juga air, uap air atau air kayak gitu ya. Misalkan kita lagi wudhu kayak gitu ya, atau lagi membersihkan hidung, menghirup air bisa kan sampai kemudian terkonsumsi masuk ke dalam kayak gitu ya. Itu adalah apa-apa yang dikonsumsi oleh hidung. Jadi hidung itu bisa mengkonsumsi sesuatu yang nampak dan juga bisa mengkonsumsi sesuatu yang tidak nampak. Loh, ini loh teman-teman. Kalau hidung aja bisa mengkonsumsi sesuatu yang tidak nampak dan juga yang nampak, gitu loh. Nah kemudian kalau ada yang mengingkari adanya Tuhan gara-gara cuma Tuhan kok nggak terlihat, misalkan Allah Subhanahu wa taala saja nggak terlihat, kemudian nggak beriman, Masya Allah, ingatlah hidungmu kayak gitu loh ya. Hidungmu itu loh menghirup sesuatu yang nggak nampak kayak gitu ya, itu udara gitu loh. Nah, kalau kemudian kita nggak beriman kepada Allah, ya Allah, kita harus menggunakan akal kita dengan benar-benar dan hati kita dengan benar kayak gitu ya, sehingga kita bisa menemukan Allah Subhanahu wa taala kayak itu sebagai Al-Khaliq, pencipta kayak itu ya. Bukan kemudian dengan alasan nggak nampak kemudian nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal hidungnya aja menghirup sesuatu yang tidak nampak dan dia itu yakini kayak gitu loh ya. Ya Allah teman-teman, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah dimudahkan untuk beriman kepada Allah dan menganut agama ini, agama yang hak yaitu Islam. Teman-teman, kalau kita ketahui saudara-saudara kita yang di luar sana itu ya, di negara-negara barat kayak itu, misalkan kayak itu ya, mereka ada yang sampai ke langit ya, sampai bisa memoto bulan, sampai bahkan ada yang pernah duduk di bulan mungkin ya, sudah jalan-jalan sampai keluar angkasa kayak gitu loh. Tapi belum tentu itu semua menjadikan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita nggak perlu sampai sebegitunya. Kita oleh Allah dimudahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sampai akhir hayat kita tetapkan sebagai iman dan takwa di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah respon seseorang atas apa yang dikonsumsi oleh hidung kayak gitu ya. Nah, respon seseorang ini saya bedakan menjadi dua teman-teman. Jadi respon, ada yang respon secara langsung dalam artian dalam hitungan detik kayak gitu ya, langsung ada responnya. Yang kedua adalah ada yang tidak langsung dalam hitungan detik, respon badan kita atas apa yang dihirup oleh hidung kayak gitu ya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu respon yang secara langsung. Artinya dalam hitungan detik itu tubuh langsung bereaksi kayak gitu ya. Jadi misalkan pertama adalah respon yang secara langsung dalam hitungan detik tadi itu ya. Misalkan hidung mencium bau. Jadi dalam hidung kita itu ada saraf-saraf
saraf-saraf penciuman teman-teman di atas hidung bagian atas kayak gitu ya. Misalkan ada asap masakan kayak gitu ya. Ada asap masakan itu, masakan ya, aroma masakan atau apalah kayak itu ya, mencium bau kayak gitu ya. Maka kemudian teman-teman dalam hitungan detik kayak itu ya, saraf penciuman tadi itu langsung menyalurkan ke otak kayak itu ya. Terus kemudian tubuh kita kalau itu langsung memberikan respon kayak gitu ya. Apakah lewat mulut kita ataukah kemudian lewat yang lainnya. Yang pertama lewat mulut kita misalkan ya, apa responnya misalkan mencium bau kayak gitu ya, apa, oh yang pertama bisa mendeteksi sesuatu kayak gitu ya. Jadi responnya seseorang ketika masuk sesuatu ke dalam hidungnya, misalkan bau kayak gitu ya, itu responnya apa, mendeteksi sesuatu itu. Ketika mencium bau angin yang keluar kayak itu ya, dia mencium, oh ini bau kentut orang kayak itu, akhirnya ramai kayak itu, ini siapa kentut kayak gitu ya. Atau kemudian mendeteksi sesuatu, oh ini bau masakan kayak gitu ya. Atau terus kemudian bisa juga mendeteksi binatang, oh ini jenis binatang ini, kan kadang-kadang ada ya binatang itu yang mengeluarkan bau kayak itu ya. Kita berdeteksi, oh ini baunya binatang itu kayak itu ya. Teman-teman mungkin bisa menyebutkan contohnya sendiri ya, binatang yang kemudian menimbulkan bau kayak gitu ya. Terus kemudian juga bisa mendeteksi jenis bunga itu ya. Misalkan ada bau wangi-wangian kayak itu ya. Oh ini diambil dari aroma bunga mawar misalkan, atau melati, itu bisa mendeteksi kayak itu ya. Atau kemudian bisa mendeteksi seseorang. Contohnya siapa? Nabi Yakub tadi itu ya. Mendeteksi baunya Nabi Yusuf alaihissalam kayak itu ya. Jadi itu yang pertama. Respon yang pertama apa? Mendeteksi sesuatu, yaitu mendeteksi benda atau sesuatu atau bahkan seseorang kayak gitu ya. Kemudian respon yang kedua apa? Respon kedua adalah bersin kayak itu. Bersin tuh sekian detik teman-teman. Misalkan teman-teman lagi gongso kayak itu ya, gongso bumbu itu ya. Biasanya kalau gongso bumbu itu kan cepet responnya itu ya. Hidung langsung nyegrak itu ya, mencium bau bumbu yang di di gongso kayak itu ya. Terus kemudian apa? Bersin kayak itu ya. Lalu bersin kayak gitu ya, mencium bau masakan, bumbu yang digongso tadi kadang-kadang bersin langsung itu dalam hitungan detik kayak itu. Itu respon badan kayak itu ya. Jadi bersin ini adalah mengeluarkan udara dari hidung dan mulut teman-teman. Ini salah satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena udara yang dikeluarkan itu biasanya ada mengandung debu atau kotoran atau mungkin ada zat-zat yang nggak baik bagi badan kayak itu loh. Kemudian dibersihkan kayak itu ya. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terkait dengan bersin itu. Ya nanti ya insya Allah ya nanti ada sedikit bahasan kalau cukup waktunya itu ya terkait dengan bersin. Terus kemudian respon berikutnya apa teman-teman, atas apa yang dihidup oleh hidung kayak gitu ya. Batuk kayak itu ya. Batuk itu juga bisa dalam hitungan detik loh teman-teman. Ketika hidung misalkan mengisap asap kayak itu ya, asap rokok atau asap benda-benda yang dibakar kayak itu ya, pembakaran sampah atau apa, itu langsung respon batuk-batuk kayak gitu ya. Itu jadilah respon badan kayak itu ya atas apa yang dikonsumsi oleh hidung. Nah, itulah diantara respon ya yang bisa dikatakan secara langsung ya, dalam hitungan detik itu badan langsung merespon atas apa yang dihirup oleh hidung kayak gitu, atau yang dikonsumsi oleh hidung. Terus kemudian yang kedua adalah yang secara tidak langsung kayak gitu ya. Respon reaksi tubuh yang secara tidak langsung ditampakkan ketika hidung itu telah mengkonsumsi sesuatu. Yang contohnya adalah air. Ketika teman-teman menghirup air secara tidak sengaja ya, entah saat wudhu atau kemudian membersihkan hidung kayak gitu ya dengan air kayak itu ya, tiba-tiba gerak masuk airnya ke dalam kayak itu lewat hidung kayak itu ya. Maka itu biasanya reaksi tubuh itu tidak ada yang secara cepat ada, misalkan langsung segera sakit kayak itu jadi kepala ada, tapi yang agak lama misalkan tiba-tiba menimbulkan penyakit di paru-parunya atau kemudian bisa menjadikan flu kayak itu ya. Kenapa? Karena air yang mentah ketika masuk itu, air mentah itu kan kadang-kadang ada mengandung bakteri kayak gitu ya, yang kemudian ketika itu terhidup dalam kondisi mentah itu bisa kemudian reaksi badan itu menjadi flu kayak gitu ya. Jadi hidung mengeluarkan ingus kayak gitu ya, masuk dari hidung keluar lagi dari hidung berupa ingus, itu dalam sekian waktu kayak gitu, nggak secara langsung terjadinya flu ketika seseorang itu menghirup air dalam kondisi mentah kayak gitu ya. Nah, itulah teman-teman respon seseorang atas apa yang dikonsumsi oleh hidung kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya pengaruh faktor yang dikonsumsi hidung terhadap kesehatan akal, hati, dan raga. Saya singkat dengan AHR kayak gitu ya. Akal, hati, dan raga.
So, kalau misalkan mau menyingkat hal itu juga bisa rah gitu. Tapi itu sudah saya tulis akal, hati, dan raga gitu ya. Cuma untuk mempersingkat tulisan aja ya teman-teman ya. Jadi ada teman-teman pengaruhnya, dan ini jadi kajian kita kan, inti kajian kita itu kan ini, pengaruh faktor yang dikonsumsi oleh hidung atau indera penciuman kayak gitu ya terhadap kesehatan akal, hati, dan raga kayak gitu ya. Kita ambil yang pertama adalah ketika hidung itu menghirup kayak gitu ya, menghirup asap teman-teman. Kita mulai dari yang nampak dulu ya, asap. Asap itu kan tadi yang dikonsumsi hidung kan ada yang nampak, ada yang nggak nampak. Kita awali dulu dari yang nampak. Contohnya adalah asap itu ya. Kita awali dari asap yang nampak itu ya. Kita ambil contoh asap rokok kayak gitu ya. Ini kan Indonesia ini termasuk negara yang banyak pengkonsumsi rokoknya dari kalangan laki-laki. Bahwa alam ya, kalau di kalangan perempuan ya mungkin ada, tapi jumlahnya nggak sebanyak yang laki-laki kayak gitu ya. Jadi teman-teman rahimakumullah, rokok kayak gitu ya, itu kandungan dari rokok ya teman-teman. Saya itu kapan hari ke toko, saya itu lihat wadah-wadah rokok itu, Masya Allah. Saya ngobrol sama penjaganya toko, ya Allah Mbak, ini nih rokok ini sebenarnya gambarnya itu loh, gambarnya di wadah rokok itu mengerikan kayak gini loh, tapi kok para laki-laki itu tetap membeli ya kayak gitu loh. Padahal gambarnya itu sudah yang tenggorokan yang seperti itu, yang mulut yang gitu, saya lihat gambarnya itu sudah serem kayak gitu loh. Tapi itu kok nggak ngefek gitu ya, bagi pecandu rokok tetap aja membeli, dan harganya sekarang juga mahal kan. Rokok itu satu pak itu berapa itu kalau dikalikan sehari misalkan satu pak, dikalikan sebulan berapa, dikalikan setahun berapa itu. Wah, itu kalau misalkan ditabung bisa untuk beli untuk biaya naik haji, umroh sebagainya ya. Atau kemudian yang kebutuhan keluarga yang lainnya. Masya Allah ya, semoga bisa berpikir sampai di situ. Nah teman-teman, ternyata ya dalam bukunya Dr. Nabiyah Tayyaroh itu diterangkan ya, nanti teman-teman juga bisa browsing-browsing terkait dengan kandungan rokok ya. Di rokok itu ada yang namanya karbon monoksida, ada kemudian nikotin, sianida, tar, kadmium, dan lain sebagainya kayak itu ya teman-teman. Saya ambil contoh satu aja, misalkan nikotin ya. Nikotin teman-teman ya, yang ada pada rokok. Nanti asapnya rokok kayak itu ya, itu nggak jauh berbeda dengan kandungannya ada pada rokok kayak itu loh. Nikotin itu juga ada pada asap rokok kayak itu loh. Dan ketika seseorang itu asap rokok itu kan bisa dihirup oleh perokoknya, bisa juga dihirup oleh orang yang ada di dekatnya orang yang perokok. Nah, orang yang menghirup asapnya aja itu disebut dengan perokok pasif kayak gitu loh. Sedangkan yang hirup rokoknya kayak itu sekaligus asapnya itu disebut dengan perokok aktif kayak gitu. Nah, bagi perokok aktif maupun nggak aktif ya, saya nggak mau loh disebut perokok pasif itu sebenarnya. Maksudnya gini, ketika ada orang yang di dekat saya itu merokok, kemudian saya tidak sengaja terhirup itu, aku nggak mau dikatakan perokok pasif. Menurut saya kata-kata perokok itu sudah konotasinya negatif kayak itu loh. Jadi saya lebih suka ya orang yang tercemari oleh asap rokok kayak itu ya. Nggak mau disebut dengan perokok pasif, nggak mau. Kata-kata perokok itu sudah mengandung tambahan pe kayak itu ya, imbuhan pe kayak itu udah menginginkan pelaku kayak itu loh. Dan saya nggak mau dengan menerima istilah perokok pasif itu, kalau saya sendiri nggak mau menerima itu, karena kata perokok itu sudah mengandung tambahan pe kayak itu ya, yang artinya itu pelaku kayak itu loh. Pelaku pas saya nggak mau kayak itu loh. Saya lebih suka memilih orang yang terkontaminasi yaitu terkena asap rokok aja gitu loh, bukan sebagai perokok pasif kayak gitu ya. Mungkin istilah ini bisa diedit kayak gitu ya, biar kemudian tidak familiar kayak gitu ya. Ya ini masukan aja ya, bukan. Jadi orang-orang yang secara tidak sengaja kayak tadi ya menghirup udara dari orang-orang yang merokok kayak gitu ya, itu kandungan asapnya itu nggak jauh beda dengan kandungan rokok itu sendiri. Salah satunya adalah nikotin. Teman-teman ya, saya browsing dari Wikipedia kayak gitu ya. Ketika nikotin itu yang ada pada asap rokok itu dihirup oleh seseorang, maka itu masuk ke otak teman-teman. Kemudian mengalami difusi atau penyebaran ke jaringan otak kayak gitu ya. Kemudian nikotin tadi itu berikatan dengan reseptor yang ada di otak. Namanya itu asetilkolin nikotik subtype A4B2. Dan kemudian menghasilkan apa teman-teman? Dopamin. Nah, dopamin ini hormon, kan disebut
hormon bahagia gitu ya. Itu hormon yang menjadikan seseorang itu kecanduan, teman-teman. Merasa senang, merasa nikmat kayak itu ya. Yang akhirnya ya ketika dopamin ini ketika masih dihisap kayak itu ya, diserap di orang lagi merokok, ya menghisap rokoknya, menghisap kemudian asapnya, ataupun orang yang tercemar tadi itu ya, kemudian ketika dopamin itu masih banyak, itu volumenya dalam otak ya, masa merasa senang gitu ya, relate, pokoknya seperti kecemasan itu berkurang kayak itu loh dengan adanya dopamin tadi, dan itu akan berkurang ketika hormon dopamin itu semakin menurun jumlahnya. Nah, maka kemudian bagi para perokok aktif ya, pecandu, itu keinginan lagi akhirnya untuk membeli rokok. Makanya kita sering mendengar orang kalau lagi rokok itu katanya, oh nikmat bisa menghilangkan stres dan sebagainya gitu. Ya itu pengaruh dari dopamin, akhirnya kecanduan kayak itu ya. Nah, ketika sudah seperti itu teman-teman, itu bisa merusak akal kayak itu loh. Seseorang yang sudah dalam kondisi seperti itu ya, itu tuh apalagi kalau pelajar yang sudah mau mengonsumsi rokok kemudian kecanduan, jangan bertanya kenapa mereka malas berpikir. Jangan bertanya mengapa mereka itu jadi sulit mencerna pelajaran, nggak mau mikir berat kayak itu ya. Mikirnya penak-penak. Ya salah satunya akibat kebanyakan dopamin yang terus dikonsumsi karena konsumsi rokok tadi itu ya, yang terus berulang, akhirnya seperti pisau kayak itu ya. Berkarat, kalau pisau sudah berkarat itu dipakai untuk memotong susah kayak itu. Demikian pula otak, ketika otak itu sudah kebanyakan hormon yang menjadikan seseorang itu seperti itu kayak itu ya, akhirnya malas mikir, berpikir berat nggak mau, hafalan sulit dan sebagainya kayak itulah. Kemudian bagi hati juga begitu ya, bagi kesehatan jantung ya, paru-paru dan jantung itu kalau teman-teman lihat gambarnya wadah rokok itu kan jantung rusak, paru-paru rusak kayak gitu ya. Kenapa? Karena oksigen itu kan dari paru-paru juga, pernafasan itu dari paru-paru, oksigen juga melewati ke jantung, kemudian dipompa di sana, disalurkan seluruh tubuh kayak gitu. Kalau kandungannya sudah seperti itu, ada nikotin, ada karbon monoksida dan sebagainya. Kemudian tar dari tembakau kayak itu ya. Itu ya teman-teman, itu adalah zat karsinogen ya, zat yang bisa menimbulkan kanker kayak itu loh. Bisa kanker pada paru-paru dan lain sebagainya kayak itu loh. Itu bahaya asap baik yang dihirup oleh yang perokok maupun yang tidak merokok, bahaya seperti itu ya. Jadi itu membuktikan bahwasanya apa yang diindra oleh konsumsi penciuman itu mempengaruhi sehatnya akal, hati dan raga itu loh. Dan berikutnya yang ternampak apa? Debu atau kemudian abu vulkanik dan sebagainya. Ketika itu masuk ke dalam, dikonsumsi oleh hidung kayak gitu ya. Ya, dikonsumsi oleh hidung kayak gitu, maka itu bisa menimbulkan penyakit paru-paru, misalkan pneumonia kayak gitu ya, penyakit paru-paru kayak gitu ya. Nah, kemudian kita biasanya kalau kita keluar kayak itu ya banyak debu, kita menggunakan masker kayak gitu ya. Ya, kemudian biar tidak masuk ke dalam hidung kita, tidak mengotori paru-paru kita, tidak sampai flek paru-paru dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi berikutnya air kayak tadi itu, air juga nampak kayak itu, maka hati-hati kalau kita lagi berwudu kayak itu, hati-hati kayak itu, sehingga kemudian tidak sampai air itu masuk ke dalam jalur pernafasan kita kayak itu ya, sehingga bisa membawa bakteri yang kemudian bisa menimbulkan penyakit kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman ya, itu menunjukkan bahwasanya apa yang dikonsumsi oleh hidung yang nampak ini tadi ya, itu bisa mempengaruhi sehatnya akal, hati dan raga kita ya. Ini khususnya terkait dengan fungsi dari organ kayak gitu ya, dari organ paru-paru ya, kemudian juga ternyata tadi itu mempengaruhi akal kita juga kayak gitu ya, dan juga kondisi suasana hati kayak gitu ya, dan kemudian juga atau hati dalam artian jantung yang mempengaruhi kesehatan jantung kayak gitu ya. Jadi itu. Berikutnya teman-teman, yang dikonsumsi oleh indera penciuman atau hidung yang tidak nampak kayak gitu ya. Contohnya adalah bau kayak gitu ya. Contohnya ya bau aja. Contohnya bau yang Nabi Yakub tadi itu kayak itu ya. Ternyata bau tadi itu bisa menyehatkan kayak gitu ya. Sebentar ya, saya bagikan ayatnya. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 96 itu menerangkan kesembuhan dari
sakitnya Nabi Yakub alaihissalam kayak gitu ya, karena sedih yang berat itu bisa sampai kemudian menimbulkan penyakit katarak. Contohnya ya yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam ini. Jadi ayat 96 dari Quran surah Yusuf kayak gitu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basyira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun." Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, jadi ini saudara-saudara Nabi Yakub ini, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ini melaksanakan nasihatnya Nabi Yusuf alaihissalam supaya nanti sampai rumah mereka mengusapkan bajunya Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yakub alaihissalam kayak gitu. Falamma, maka ketika anja ya al-basyiru pembawa berita gembira, maksudnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ya. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir diterangkan bahwasanya ini yang mengusapkan ke wajahnya Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam itu adalah Yahuza bin Yakub kayak gitu ya. Yang dulu beliau membawakan bajunya Nabi Yusuf dilumuri darah kayak itu ya, padahal itu palsu kayak gitu ya. Dan beliau ingin menghapus kesalahannya itu dengan ingin mengusapkan bajunya Nabi Yusuf alaihissalam itu ke wajahnya bapaknya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam kayak gitu ya. Alqahu, maka dia itu mengusapkan baju tadi itu ala wajihi, kepada wajahnya Nabi Yakub alaihissalam. Fartadda, maka kembalilah basiro, penglihatannya Nabi Yakub alaihissalam, maka sembuhlah penyakit katarak tadi yang diderita oleh Nabi Yakub alaihissalam kayak gitu ya. Mulai dari ini teman-teman, ayat ini berkaitan dengan tadi itu ayat yang sebelumnya terkait dengan bau kayak itu ya. Bahwasanya bau itu ya, ketika seseorang itu sedih karena seseorang kayak gitu ya, contohnya Nabi Yakub alaihissalam ketika menerima bau itu bisa menyegarkan otaknya kembali. Ibaratnya kayak memberi kabar gembira kayak gitu ya, yang kemudian merefresh otaknya, menyegarkan kondisi batinnya kayak gitu ya, hingga kemudian ketika diusapkan bau keringat tadi itu kayak gitu ya, itu bisa menyembuhkan kemudian penyakit yang diderita oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nah, contoh lainnya teman-teman, misalkan bau wangi kayak itu loh. Teman-teman misalkan di rumah ada bau wangi ya. Bau wangi kayak itu ya, bau wangi-wangi misalnya pengharum rumah itu ketika terhidup itu memberikan efek apa kepada akal? Relax kayak gitu ya, tenang, senang, hati jadi damai kayak gitu ya dengan bau-bau yang segar wangi kayak gitu ya. Akhirnya raga pun jadi untuk beraktivitas itu semangat kayak itu ya, dengan adanya bau yang segar wangi kayak gitu ya. Jadi ada efeknya teman-teman. Makanya Rasulullah SAW pun juga mengajarkan ya kepada kaum laki-laki untuk kemudian memakai pengharum badan kayak gitu ya. Kalau wangiannya laki-laki itu tercium kayak itu ya, baunya kayak itulah. Sedangkan ini wangiannya perempuan itu tercium ketika dicium kulitnya kayak gitu ya. Kenapa? Karena ya itu tadi. Kenapa kok sampai ada pembedaan antara wangi-wangian yang dipakai oleh laki-laki sama perempuan itu beda? Karena wangi-wangian itu memberikan efek teman-teman. Kalau nggak memberikan efek, Rasulullah tidak akan kemudian memberikan indikasi bahwasanya wangian yang dipakai wanita itu tercium ketika dia mencium kulitnya kayak itu. Sedangkan wangi-wangiannya laki-laki itu bisa tercium dari jarak sekian dan sekian kayak gitu ya. Karena orang laki-laki kalau bisa mencium baunya wangi perempuan itu bisa kemana akalnya, hatinya kayak gitu loh. Makanya oleh Rasul dijaga kehormatan laki-laki dan perempuan dengan membedakan jenis pengharum yang bisa dipakai oleh laki-laki maupun perempuan. Kalau pengharum atau wangian yang laki-laki itu boleh tercium dari jarak sampai sekian-sekian kayak itu ya. Sedangkan perempuan itu wangi-wangian yang dipakai adalah yang tercium ketika dicium kulitnya, bau tercium baunya kayak gitu ya. Itu untuk menjaga hati, akal dan raganya masing-masing jenis, baik laki-laki maupun perempuan kayak gitu. Kemudian teman-teman berikutnya ya, yang nggak nampak kayak gitu ya, yang nggak nampak yang dikonsumsi oleh hidung yang juga mempengaruhi kesehatan akal, hati dan raga kita apa? Di udara ya teman-teman, ya udara ketika terkena virus kemarin beberapa tahun yang lalu kita heboh sedunia kayak itu ya dengan virus corona, yang mana penyebarannya itu adalah lewat udara. Susah sekali ya, nggak terlihat kecil sekali, sampai kemana-mana kita harus pakai masker kayak gitu ya. Bahkan kemudian kita dilarang untuk kemudian bepergian kemanapun untuk kemudian
diam di rumah dulu hingga kemudian virus corona yang menyebar lewat udara tadi itu dibawa oleh angin entah kemana pergi kemana kayak gitu ya sampai segitunya kayak itu ya. Nah kemudian itu bahwasanya apa yang tidak nampak yang dikonsumsi oleh indera penciuman pun bisa mempengaruhi kemudian kesehatan akal, hati dan kita. Dan katanya corona itu lewat udara, berapa jumlah penduduk dunia yang kemudian oleh Allah diwafatkan karena virus corona kayak gitu ya. Dalam jumlahnya sangat banyak sekali kayak gitu ya, di Indonesia saja juga sudah banyak kayak gitu ya. Maka itu ya teman-teman ya, dari bahasan ini kayak itu mari kita semuanya berhati-hati kayak gitu ya, maksudnya menjaga, kita nggak hanya menjaga kesehatan akal, hati, raga itu nggak hanya mikirin makan kita apa, menu sehat kita apa, tapi kita sudah berpikir sekarang, oh iya ya, apa yang akan kita indera pendengaran kita, indera penglihatan kita, indera penciuman kita, itu ternyata indera itu diciptakan oleh Allah memiliki pengaruh terhadap kesehatan akal, hati dan raga kita kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, dan akhirnya bahasan kita kali ini yaitu terkait dengan faktor apa yang dikonsumsi oleh indera penciuman. Sampai di sini ya teman-teman, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat baik bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mirabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan apabila ada salah ataupun kurangnya semata-mata kelemahan saya pribadi, maka mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.